Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang struktur data stack dan terminologi tree. Nama kami, saya Adisti Al-Hurani Anggorawati dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan nomor NIM 218320700004. Teman saya Arsy Agas Awabi dengan nomor NIM 218320700005 dan Rambu Ayu Eryani dengan nomor NIM 218320700006. Lanjut. Materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama adalah pengenalan struktur data stack. Lalu yang kedua adalah contoh struktur data stack. Yang ketiga adalah pengenalan tentang terminologi tree, dan yang keempat adalah contoh dari terminologi tree. Lanjut. Pertama, pembahasan tentang pengenalan struktur data stack. Pengertian dari stack. Stack merupakan metode dalam menyimpan atau mengambil sebuah data atau dari memori. Stack dapat diibaratkan sebuah tumpukan barang dalam sebuah tempat yang hanya memiliki satu pintu di atasnya. Memasukkan dan mengambil barang hanya dapat dilakukan melalui pintu itu saja. Jadi pintunya itu hanya satu. Ukuran barang tersebut pas dengan pintunya, sehingga barang yang akan dikeluarkan pertama kali adalah barang yang terakhir kali dimasukkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada tumpukan piring di sebuah restoran yang tumpukannya dapat ditambah pada bagian piring atas, dan jika mengambilnya pun dari bagian yang paling atas pula. Kalau kita menumpuk piring, tidak mungkin kita mengambil di bagian yang tengah, karena kalau kita mengambil di bagian yang tengah, maka tumpukan piring itu akan pecah atau akan hancur. Sama seperti dengan data stack. Dengan demikian, kaidah stack adalah first in last out, atau bisa disebut dengan FILO, atau last in first out, atau LIFO. Lanjut. Ada dua operasi yang paling dasar dari stack yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah operasi push, yaitu operasi menambahkan elemen pada urutan terakhir. Jadi operasi push ini adalah menambahkan elemen atau sesuatu yang ingin kita tambahkan di bagian terakhir, atau kalau dalam pemrograman itu bagian yang paling atas. Di sebelah ini merupakan contoh dari tumpukan uang koin. Yang pertama itu ada tumpukan uang koin, lalu ada tumpukan kotak, dan tumpukan buku. Yang kedua, operasi pop, yaitu operasi yang mengambil sebuah elemen data pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack. Dari operasi pop ini, kita dianjurkan untuk mengambil elemen data di urutan yang terakhir untuk menghapus elemen tersebut. Jadi yang dihapus adalah yang terakhir. Kalau yang pertama tadi, yang dihapus merupakan bagian yang atas. Kalau yang ini merupakan bagian yang terakhir. Lanjut. Pengertian aplikasi struktur data stack. Aplikasi stack adalah mengevaluasi dan menghitung ekspresi aritmatika. Sebagai contoh, bila kita ingin mencari nilai dari suatu ekspresi aritmatik sederhana yang melibatkan perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan juga pembagian, ekspresi aritmatik tersebut dikenal dengan susunan ekspresi infix. Infix X 15 kali dalam kurung
3 min 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 10, tutup kurung, dibagi 7, lalu ditutup kembali. Membuatkan penyimpanan hasil sebagian perhitungan. Misalnya, pada bagian 3 di min 2, pada ekspresi tersebut, maka kita harus menyimpan hasil pengurangan itu, yaitu menyimpan hasil pengurangan tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita bisa menghitung yang selanjutnya, yaitu ekspresi selanjutnya adalah sesuai dengan contoh adalah 4 plus 10. Dalam hal ini, STAK sangat ideal untuk digunakan. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita coba menyederhanakan ekspresi infinix menjadi dalam susunan ekspresi postfix. Ekspresi postfix adalah ekspresi yang menempatkan operator setelah kedua operannya. Lanjut. Kelebihan dan juga kekurangan dari struktur data stack. Lanjut. Kelebihannya dari data stack ini adalah yang pertama, penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat. Jadi dalam data stack ini, penghapusannya itu maupun penambahannya itu dapat kita inputkan itu dengan cepat. Kita hapusnya juga dengan cepat. Lalu yang kedua, selama di data stack memorinya masih tersedia, maka penambahan data bisa terus kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir terjadi yang namanya stock overflow. Lalu kekurangan untuk data stack. Setiap sel, yang pertama itu setiap sel tidak hanya menyimpan value saja, melainkan mereka itu data stack ini juga menyimpan pointer ke sel berikutnya. Lalu yang kedua, kekurangan dari data stack ini, tiap elemennya pada linked list hanya bisa diakses dengan cara sekuensial, sehingga pengaksesannya ini lambat. Nah, data stack ini ke setiap data itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Lanjut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Arsya Agas Awabi. Silahkan.
Baik, akan saya lanjutkan saja. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang contoh struktur data stack. Ya. Nah, berikut ini merupakan contoh penyimpanan stack yang merupakan asumsi-asumsi penyimpanan stack. Ini ada top, top, top. Selanjutnya, ini juga merupakan contoh penyimpanan data stack. Contoh lain adalah ada sekumpulan perintah stack yaitu push 5, push 7, pop, push 3, pop. Nah, jika dijalankan maka yang terjadi adalah seperti di bawah ini. Gambar 3 ini merupakan proses operasi stack. Kemudian selanjutnya yaitu operasi dasar stack. Selain operasi dasar stack, push dan stack, ada lagi operasi lain yang dapat terjadi dalam stack, yaitu yang pertama proses deklarasi, yaitu proses pendeklarasian stack. Yang kedua yaitu proses isempty, yaitu proses pemeriksaan apakah stack itu dalam keadaan kosong. Yang ketiga itu ada proses isfull, yaitu proses pemeriksaan apakah stack telah penuh. Kemudian yang keempat, yaitu proses inisialisasi, yaitu pembuatan stack kosong, biasanya dengan pemberian nilai untuk top. Nah, representasi stack dalam pemrograman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama representasi stack dengan array, yang kedua yaitu representasi stack dengan single linked list. Nah, di gambar ini merupakan contoh dari representasi stack dengan menggunakan array. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengenalan terminologi tree. Tree dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pohon. Dalam struktur data konsep, tree ini mirip seperti pohon, yaitu kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur pohon. Nah, struktur tree ini adalah suatu cara mempresentasikan suatu struktur hierarki atau one to many secara grafis yang mirip sebuah pohon. Walaupun pohon tersebut hanya tampak sebagai kumpulan atau node-node dari atas ke bawah, di struktur data konsep tree terbagi menjadi dua. Jadi, bisa dikatakan terminologi tree ini sebagai terminologi pohon, meskipun tidak terbentuk seperti pohon yang sempurna, namun terminologi tree ini merupakan kumpulan node-node. Jadi kayak ada titik-titik gitu dari atas ke bawah sebagaimana bentuk pohon. Maka dari itu dinamakan sebagai terminologi tree. Nah, struktur data konsep tree ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tree static. Adalah konsep struktur pohon yang isi node-nodenya tetap karena bentuk pohonnya sudah ditentukan. Jadi karena statik pasti artinya itu tetap, tidak berubah-ubah. Jadi bentuk pohonnya itu sudah ditentukan dari sananya. Yang kedua yaitu ada tree dinamik. Dinamik, yang namanya dinamik itu pasti berubah-ubah. Nah, dinamik ini konsep struktur pohon yang isi nodenya berubah-ubah karena proses penambahan atau insert dan pengurangan atau penghapusan, maksudnya yaitu delete. Jadi tree dinamik ini berubah-ubah karena ada dua proses di dalamnya. Ada proses penambahan atau insert dan ada proses pengurangan. Jadi bisa ditambahi ataupun bisa dikurangi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Arsya Agas. Silahkan. Baik, saya mau melanjutkan yang disampaikan dari Kak Ayu. Jadi dari contoh di atas, untuk tingkat ke 0 hanya dapat membuat satu node. Karena jika diperhatikan dengan rumus 2 pangkat n, maka hasil yang didapatkan adalah 2.
pangkat 0 sama dengan 1. Sedangkan pada tingkat ke-1 hanya dapat membuat 2 node karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sedangkan untuk mengetahui berapa banyak node dalam sebuah tree dari contoh di atas, yaitu ada 3 tingkatan, yaitu 0, 1, 2. Maka bisa didapat jumlah semua node dalam tree yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 1 sama dengan 7. Maaf, pangkat 3 min 1 sama dengan 7. Selanjutnya, untuk operasi tree dalam struktur data ada beberapa operasi, yaitu create, clear, empty, insert, traverse, pre-order, in order, post order. Create merupakan fungsi untuk membentuk sebuah tree baru yang kosong, biasanya berisi inisialisasi variabel tree yang bernilai 0. Contoh, pohon sama dengan 0. Clear, fungsi untuk menghapus semua elemen tree dalam implementasinya, cukup tambahkan sintaks empty. Fungsi ini mengetahui apakah tree kosong atau tidak di sebuah pemrograman. Seperti in is empty, tanda kurung tree, bintang pohon. Dan if pohon null return 1, else return 0. Lanjut. Insert. Fungsi ini merupakan fungsi yang menambahkan node ke dalam tree secara rekursif. Traverse merupakan operasi kunjungan atau mengunjungi data terhadap node dalam tree yang mana masing-masing node memiliki node akan dikunjungi sekali. Pre-order. Proses traverse yang melakukan tahap cetak atau node dikunjungi, kunjungi left node, kunjungi right node. In order. Proses traverse yang melakukan tahapan kunjungi left node, cetak node yang dikunjungi, kunjungi right node. Post order. Proses traverse yang melakukan tahapan kunjungan left node, kunjungi right node, cetak node yang dikunjungi. Contoh terminologi tree. Contoh pemrograman terminologi tree adalah yang seperti di gambar ini. Kita memasukkan insert, terus void, tambah node, bintang-bintang, root in data baru. Dan kalau pre-order seperti yang gambar di sini, yang kita menggunakan void pre-order node root, dan in order void, in order node plus root. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.